Era kolonial abad ke-16 sampai 18, perkembangan yang lambat. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, menandai awal masuknya agama Kristen di Jawa. Namun pada masa ini penyebarannya masih terbatas dan lebih terfokus di wilayah-wilayah tersisir dan pusat perdagangan. Upaya misionaris menghadapi tantangan besar karena dominasi agama Islam dan budaya lokal yang kuat. Keberhasilan misi Kristen pada masa ini sangat terbatas. Era kolonial lanjutan abad ke-19 awal abad ke-20, peningkatan aktivitas misionaris. Pada abad ke-19, aktivitas misionaris meningkat seiring dengan perluasan kekuasaan di kolonial Belanda. Berbagai denominasi Protestan seperti Gereja Reformat Belanda dan Gereja Baptis aktif melakukan kegiatan penginjilan. Pemerintah kolonial memberikan toleransi terhadap kegiatan misionaris, meskipun dengan pengawasan ketat, namun ketakutan akan dampak sosial dan politik konversi agama menjadi faktor penghambat perkembangan gereja lokal. Abad ke-20 abad ke-20 dan seterusnya. Autonomi dan pertumbuhan. Pada abad ke-20, gereja-gereja lokal mulai berkembang dan mendapatkan otonomi yang lebih besar. Gereja Kristen Jawa, Gerakan GKJ merupakan salah satu contoh gereja yang tumbuh dari gerakan spontan di kalangan masyarakat Jawa. Perkembangan gereja-gereja lokal ini juga diiringi dengan upaya penyesuaian gereja-gereja lokal ini ajaran Kristen dengan konteks budaya Jawa. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja-gereja Kristen di Jawa terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk peristiwa-peristiwa kekerasan dan diskriminasi. Misi dapat merujuk pada berbagai aktivitas, termasuk misi keagamaan, misi pembangunan, atau misi ekonomi. Oleh karena itu, tinjauan ini akan membahas beberapa kemungkinan interpretasi misi keagamaan. Sejarah misi keagamaan di Papua sangat kompleks dan terkait erat dengan sejarah kolonialisme. Kedatangan misionaris, terutama dari kalangan Protestan dan Katolik, dimulai sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka berperan dalam penyebaran agama Kristen di berbagai suku dan kelompok masyarakat di Papua. Namun proses ini seringkali diiringi dengan kontroversi, termasuk tuduhan tentang pemaksaan agama dan pengabaian aspek budaya lokal. Pada masa kini, berbagai denominasi Kristen memiliki jemaat yang tersebar di seluruh Papua. Gereja-gereja lokal juga berkembang, menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan ajaran Kristen dengan nilai-nilai dan tradisi budaya Papua. Namun tantangan masih ada, termasuk kesenjangan akses pelayanan keagamaan di daerah terpencil dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Misi pembangunan. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta kemiskinan. Berbagai misi pembangunan, baik yang digagas pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, telah dan terus dijalankan di Papua. Misi-misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur, namun implementasi misi pembangunan seringkali menghadapi hambatan, termasuk korupsi, konflik sosial, dan kesulitan akses ke daerah-daerah terpencil. Evaluasi keberhasilan misi pembangunan di Papua memerlukan analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Misi ekonomi. Ekonomi Papua memiliki karakteristik yang unik, dengan sektor pertambangan dan perkebunan sebagai penyumbang utama. Misi ekonomi di Papua berfokus pada peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan usaha kecil dan
menengah atau UKM. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kedatangan awal dan dominasi Portugis abad ke-16. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku pada awal abad ke-16 menandai awal penyebaran agama Kristen di kepulauan ini. Awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah, juga dilakukan Ternate dan Ambon menjadi pusat kegiatan misionaris Portugis. Tokoh penting seperti Franciscus Xaverius turut berperan dalam upaya ini. Pengaruh Belanda dan Protestantisme abad ke-17 dan seterusnya. Kedatangan Belanda pada abad ke-17 menandai pergeseran dominasi dari Portugis ke Belanda. VOC mengambil alih kekuasaan di Maluku, dan bersamaan dengan itu agama Kristen Protestan mulai menyebar. Pemerintah kolonial Belanda, penyebaran agama Katolik, Indische Kerk didirikan pada 1605, menjadi salah satu gereja Protestan awal di Maluku. Perkembangan gereja lokal dan tantangan kontemporer. Seiring berjalannya waktu, gereja-gereja lokal mulai berkembang dan mendapatkan otonomi yang lebih besar. Gereja Protestan Maluku atau GPM yang berdiri pada tahun 1935 merupakan contohnya. Namun sejarah perkembangan gereja di Maluku juga diwarnai oleh konflik antar agama, seperti konflik antar umat Kristen dan Muslim pada periode 1999 sampai 2003. Konflik ini menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Perkembangan misi Kristen di Sulawesi. Sebuah tinjauan sejarah perkembangan misi Kristen di Sulawesi sangat kompleks dan bervariasi antar wilayah, dipengaruhi oleh faktor geografis, politik, dan sosial budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Tidak ada satu narasi tunggal yang dapat menggambarkan seluruh prosesnya. Berikut gambar umum perkembangannya. Era kolonial. Kedatangan awal misi Kristen di Sulawesi dimulai pada abad ke-16 bersamaan dengan kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis dan kemudian Belanda. Namun penyebaran agama Kristen pada masa ini masih terbatas dan lebih terfokus di wilayah-wilayah pesisir dan pusat perdagangan. Tantangan besar dihadapi karena dominasi agama lokal dan Islam. Peran Zending. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, lembaga Zending atau misi Belanda seperti Netherlands Zending Vereniging memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen, terutama di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Mereka menggunakan strategi yang beragam, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan, untuk menarik minat penduduk lokal di Sulawesi Selatan. Misi Kristen juga dilakukan terutama di Tanah Toraja yang pada awalnya menganut kepercayaan animisme pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan di Indonesia, gereja-gereja lokal di Sulawesi semakin berkembang dan mendapatkan otonomi yang lebih besar. Contohnya adalah Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST, yang awalnya merupakan hasil kerja misi gereja Reformed Belanda, kemudian menjadi denominasi independen. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik sosial dan politik. Variasi antar wilayah. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan misi Kristen di Sulawesi sangat bervariasi antar wilayah. Sulawesi Utara misalnya memiliki penganut Kristen relatif lebih kecil. Faktor-faktor lokal seperti struktur sosial, kepemimpinan agama, dan dinamika politik sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan misi Kristen di setiap daerah. Perkembangan misi Kristen di Sumatera. Sejarah misi Kristen di Sumatera sangat kompleks dan bervariasi antar wilayah, dipengaruhi oleh faktor geografis, politik, dan sosial budaya yang berbeda-beda. Tidak satu
narasi tunggal yang dapat menggambarkan seluruh prosesnya. Fase awal atau abad ke-19 awal. Upaya awal penyebaran Kristen di Sumatera menghadapi tantangan besar. Wilayah ini telah memiliki akar budaya dan agama yang kuat, terutama Islam dan kepercayaan lokal. Meskipun beberapa misionaris datang lebih awal, keberhasilan yang signifikan baru tercapai pada abad ke-19. Salah satu hambatan utama adalah perlawanan dari penduduk lokal yang enggan meninggalkan kepercayaan tradisional mereka. Sukses di Tanah Batak abad ke-19 akhir sampai abad ke-20 awal. Sukses terbesar misi Kristen di Sumatera terjadi di Tanah Batak di Sumatera Utara. Misionaris dari Rhenish Missionary Society, khususnya Ludwig Ingwer Nomination, memainkan peran krusial. Pendekatan misionaris dengan budaya Batak mengakomodasi sebagian adat istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Hal ini sangat penting dalam keberhasilannya. Perkembangan gereja lokal. Keberhasilan misi di Tanah Batak menghasilkan perkembangan gereja lokal yang signifikan. Huria Kristen Batak Protestan menjadi contoh utama, namun proses ini juga diwarnai oleh dinamika internal, termasuk pembentukan gereja denominasi lain seperti Gereja Kristen Protestan Simalungun dan Gereja Kristen Protestan Angkola, yang mencerminkan upaya untuk mengakomodasi identitas etnis dan bahasa lokal. Tantangan dan perkembangan kontemporer. Pada masa kini, masa Kristen di Sumatera terus berlanjut meski dengan tantangan baru, globalisasi, perkembangan teknologi, dan pluralisme agama membentuk konteks yang berbeda dari masa lalu. Upaya untuk beradaptasi dengan konteks sosial budaya modern menjadi kunci keberhasilan misi Kristen di Sumatera saat ini. Kedatangan awal abad ke-16. Penyebaran agama Kristen di NTT dimulai pada abad ke-16. Seiring kedatangan bangsa Portugis, mereka didorong oleh semangat penjelajahan dan penyebaran agama Katolik, mendirikan pos-pos perdagangan dan misi di beberapa wilayah, terutama di Solor dan Timor. Proses konversi awal seringkali terkait erat dengan aktivitas perdagangan dan politik Portugis. Raja-raja lokal di beberapa pulau dibaptis, yang kemudian diikuti oleh sebagian rakyatnya. Namun penyebaran agama pada masa ini masih terbatas dan belum merata di seluruh NTT. Peran Portugis dan dominasi Katolik. Portugis memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keagamaan NTT, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat perdagangan mereka. Agama Katolik menjadi agama dominan di beberapa daerah, terutama di Flores dan sekitarnya. Pengaruh budaya Portugis juga terlihat dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat di NTT hingga saat ini. Kedatangan Belanda dan Protestanisme. Pada abad ke-17, Belanda mulai menggeser dominasi Portugis wilayah tersebut. Kedatangan Belanda membawa pengaruh Protestan ke NTT, terutama di wilayah Timur Barat. Proses konversi di bawah kekuasaan Belanda juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan masa Portugis, dengan pendekatan strategi yang mungkin lebih terstruktur. Perkembangan gereja lokal. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja-gereja lokal di NTT tumbuh dan berkembang. Mereka semakin mandiri dan memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai denominasi baik Katolik maupun Protestan, mereka juga berperan dalam kehidupan sosial dan pembangunan di NTT. Tantangan dan perkembangan kontemporer. Saat ini misi Kristen di NTT terus berlanjut, namun dengan tantangan baru, globalisasi, perkembangan teknologi, dan pluralisme agama membentuk konteks yang berbeda dari masa lalu. Upaya untuk beradaptasi dengan konteks sosial budaya modern menjadi kunci keberhasilan misi Kristen di NTT saat ini.